Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang paket B pada hari ini yang sudah hadir, alhamdulillah. Ya, kemudian anak-anak Bapak yang tidak hadir pada hari ini yang tidak berkesempatan untuk datang, yang belajar online dari rumah, baik itu di pondok, di rumah atau tempat bekerja dan sebagainya. Mudah-mudahan Anda semua yang hadir pun di sini dalam keadaan sehat, ya. Dijauhkan dari segala musibah, diselamatkan setiap perjalanan kalian. Amin. Ya. Nah, anak-anak Bapak semua, hari ini kita belajar IPS, yaitu materi kelas 7. Ya, IPS kelas 7 yaitu Alam Indonesiaku. Nah, perhatikan sambil mencatat anak-anak Bapak. Siap. Ini hari ini kita belajar tentang Alam Indonesiaku, yaitu tata letak. Nah, kita berbicara tentang Indonesia, ya. Letak Indonesia ada dua. Ada letak secara astronomis, ada letak secara geografis. Ini dia. Letak secara astronomis, ada letak secara geografis. Ya. Nah, letak Indonesia secara astronomis yaitu letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Ya. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang secara horizontal melingkari bumi. Kemudian, sedangkan garis bujur yaitu imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Vertikal itu adalah garis ke atas, horizontal yaitu melingkar. Vertikal tahu ya? Pak, kenapa itu garis vertikalnya? Vertikal berarti ke atas, ya. Nah, letak astronomis Indonesia adalah ini dia. Perhatikan. Bisa cara baca ini? Kalian bisa cara baca nggak? Nggak bisa. Maulana coba cara bacanya. Tuh, anak gadis Bapak belakang Maulana. Bisa? Nah, perhatikan Bapak cara bacanya, ya. 11 derajat LS itu lintang selatan dan 95 derajat BT, tahu BT? Bujur timur. Ya, BT itu bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Ya. Nah, kalau BT itu bujur timur, kalau LS lintang selatan. Ya, ada juga nanti yang dia buat LU. LU apa? Lintang utara. LB lintang barat, ya. Biasanya bukan LB di sana, BB. BB itu bujur barat, ya. Nah, lihat garis lintang menjadi dua garis, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Nah, ini dia. Di sini yang ada cuma lintang selatan karena tidak ada lintang utara, ya. Garis bujur maka Indonesia memiliki perbedaan waktu menjadi 3, yaitu WIT. Nah, tahu cara baca WIT? Waktu Indonesia Timur itu WIT. Kemudian yang kedua WITA. Apa itu WITA? Waktu Indonesia tengah. WITA itu waktu Indonesia tengah. WIT waktu Indonesia barat. Nah, kira-kira WIT ini posisinya di mana? Waktu Papua. Indonesia Timur. Papua. Daerah timur kita di mana? NTT. Daerah Flores itu timur, ya. Kalau dulu yang paling timur itu adalah disebut dengan Timur, yaitu Timur Leste. Cuman sekarang Timur Leste pada masa Habibie sudah menjadi atau berpisah negara dari Indonesia. Kenapa? Karena memang jarak tempuh dari Timur Leste ke ibu kota kita itu sangat jauh. Habis itu mereka juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah untuk siklus pembangunan. Apa tuh pembangunan? Nah, pembangunan itu adalah baik pembangunan secara infrastruktur jalan. Tahu infrastruktur? Infrastruktur itu adalah yang dipakai oleh masyarakat yang bisa digunakan, yaitu jalan. Habis itu pembangunan seperti gedung-gedung dan sarana prasarana yang lain, ya. Nah, WITA di mana? Waktu Indonesia bagian tengah. Bali, benar. Itu masuk waktu Indonesia bagian tengah yang disebut dengan Denpasar. Kemudian WIB. Waktu Indonesia Barat.
Sumatera, Jawa, ya, itu termasuk bagian waktu Indonesia bagian barat. Kenapa? Nah, coba nanti anak-anak bapak di rumah ditanyain sama orang tua. Yuk, coba liatin sekarang. Itu jam 9:30. Itu masuk WIB atau WIB? Kenapa WIB? Karena kita masuk barat. Kita bukan orang timur, kita bukan masuk wilayah timur. Ya? Nah, itu dia. Kemudian, letak Indonesia secara geografis adalah yang pertama sebelah utara. Nah, oke, Bapak liatin lah. Ya. Sebelah utaranya coba baca Maulana. Selat Malaka, Malaysia Timur, Laut Cina Selatan. Selat Malaka, Indonesia Timur dan Malaysia, Pak. Malaysia Timur dan Laut Cina Selatan. Selat Malaka di mana kira-kira? Nih Indonesia nih. Coba ini belakang. Tahu. Nih, Belum. Laut Yungka. nih. Di mana Indonesia? Yang kuning. Selat Malaka berarti kawasan sini. Habis itu Malaysia Timur berarti masuk ke wilayah perbatasan Kalimantan. Habis itu apa lagi? Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan yang mana? Yang dekat? Yang dekat Kalimantan. Laut Cina Selatan itu yang lepas Kalimantan. Memang betul arah ke Anambas ya. Kalau kita di sini arah ke Anambas karena kita Batam kan letaknya di sini. Nah, Batam ke Anambas ke Natuna, bukan Anambas, Natuna dia. Nah, Natuna kan berdekatan dengan Kalimantan. Ya, dengan wilayah Malaysia itu dekat sebenarnya. Makanya disebut dengan Laut Cina Selatan. Nah, sebelah selatan ada benua Australia. Yang mana benua Australia? Nampak? Nah, cari mana benua Australia? Ya, benua Australia perbatasannya sini. Karena ini Australia. Ya. Habis itu apa lagi? Timor Leste. Paling Jung sini di atas. Kemudian Samudra Hindia. Ini nampak lupa. Bisa? Habis itu Papua Nugini. Paling pojok. Ya, paling pojok. Habis itu apa lagi tuh? Samudra Pasifik. Yang mana Samudra Pasifik? Bukit Jodoh. Samudra Pasifik yang mana? Mana, Nek? Kan kita ada 3, Laut Cina Selatan, Samudra Hindia, benua Australia, Samudra Pasifik, kawasan dekat Papua. Habis itu apa? Sebelah barat yaitu Samudra Hindia juga. Kenapa tadi Bapak bilang Samudra bagian baratnya? Sumatera kan bagian barat. Iya. Ya kan? Iya. Dalam nggak lautnya? Dalam. Lautnya dalam. Jadi ini yang di rumah yang tidak bisa melihat ini nanti boleh dilihat petanya globalnya di rumah. Bisa nih lihat. Bisa ini Samudra Hindia, ini Laut Cina Selatan ya. Kemudian ini benua Australia. Ya, ini Australia. Kalau kita lihat Australia dengan Indonesia, pulaunya mana yang besar? Pulau Mana yang besar? Australia. Besar Australia, tapi lebarnya lebar Indonesia karena terdiri dari ribuan pulau. Itu dia. Ya. Kalau Australia kayak gini memang lebar. Tapi dia satu. Ya, kalau pulau Australia itu dia satu pulau aja. Ada sebuahnya Tasmania. Tasmania ini dia terpisah paling ujung Australia. Nah, itu Tasmania cuman dia berbeda. Kalau di sini nih ada disebut dengan Finlandia di sini ya. Habis itu Tasmania. Nah, kalau di ujung lagi nanti berbeda. Ya. Nah, anak-anak Bapak harus mampu melihat bagaimana cara lihat peta global atau apa namanya ini atlas. Oh, atlas.
Nanti kalian tanya ke bapak, Pak, kok bapak ngomong wit tadi nggak ada bapak tunjukin? Nah, bapak tunjukin kan udah bapak liatin tadi, ya kan? Yang bagian timur tuh wilayah sini, bagian barat wilayah sini, ya kan? Bagian tengah tadi di mana? Wilayah Denpasar. Nah, kalau wilayah Flores sampai ke Papua ini masuk wilayah timur. Nah, ini gambarnya. Ya? Bisa? Bisa. Contoh. Nah, kemudian sebelah barat Samudra Hindia. Kalau kita melihat batasan Batam, perhatikan Bapak. Kita batasan Batam yang sebelah kanan Bapak berdiri berbatasan dengan Singapura. 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 Sebelah kiri berbatasan dengan Malaysia. Selat Malaysia. Selat Melaka, ya. Nah, sebelah belakang Bapak berdiri berbatasan dengan ya memang Kalimantan. Betul. Karena kan sebelah belakang kita sini ini kan wilayah Natuna. Betul. Yang perbatasannya kan Kalimantan. Ya kan? Yang sebelah sananya lagi itu wilayah Sumatera. Ya, Sumatera itu ada nanti, makanya kita bisa naik Roro itu cuma dari Kuala Tungkal, dari Medan, habis itu kalau dari Pekanbaru itu dari Buton, Nah, betul. dari Paning, ya Nah. kan? Nah, itu dia. Jadi sekilas nanti Bapak bicara tentang Indonesia. Jadi kalian juga harus mengetahui tentang Indonesia. Pulau Batam, perbatasan Pulau Batam. Memang Natuna tuh memang jauh. Oh, jauh betul, Pak. Memang jauh. Kan ada kawan Bapak lulus ngajar PNS ngajar di Natuna. Bapak tanya, berapa hari perjalanan? Jauh. Jauh, Pak. Mereka udah berbatasan dengan Malaysia, berbatasan dengan Kalimantan, dekat dengan Cina. Ya. Padahal mereka kalau mau berjualan ke Malaysia dekat lagi. Oh. Lebih dekat mereka ke Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan daripada mereka balik ke Batam. Betul. Makanya Roro dia sekali seminggu. Banyak lagi pindah-pindah tempat kalau kita nak naik Roro dari sana. Oke, sampai sana ada yang ingin ditanyakan? Ada pesawat dah, Pak, dekat Natuna. Ada, pesawat Natuna itu namanya Susi Air. Pesawat Susi Air itu isinya paling banyak 40 orang. Dah. Tapi ongkos dia mahal. 1,5 juta. Nah, makanya orang lebih banyak naik kapal laut. Kalau naik kapal, naik pesawat mahal, Susi. Habis itu pesawat dia kecil. Tahu. Ya, pesawat dia kecil, tidak cocok kalau untuk ini. Paling nanti orang-orang yang dinas, kayak orang kedinasan, yang urgent ke Batam baru naik pesawat. Kalau enggak. Kalau kita kerja biasa, nanti habis gajinya cuma naik pesawat gitu. Ya. Oke. Yang kelas 7 Bapak tutup, cukupkan sampai di sini. Anak-anak Bapak yang di rumah juga, karena ini pertemuan pertama, Bapak belum ada memberikan tugas. Next time mudah-mudahan di pertemuan kedua nanti kita udah ada pemberian tugas, ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Pencet, Nek.